Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-Habib al-Mustafa al-Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alayhi salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidayna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dahului dengan salawat seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar. Allahumma salli ala nuril anwar. Sirril asrar. Tadiyaqil aghyar. Miftah babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar. Wa alihi al-athhar. Wa ashabihi al-akhyar. Adada ni'amillahi wa ifdali. Malam ini kita masuk kepada ayat ke-214 dan apabila cukup waktu sampai 215. Minggu yang lalu kita berhenti dengan 213 berkaitan bahwa Allah tidak membiarkan umat berselisih tanpa mengutus Rasul yang akan menyelesaikan perselisihan mereka. Tugas Rasul menyelesaikan apa yang menyebabkan mereka berselisih. Karena itu Rasul tugasnya adalah memberi kabar gembira, juga mengancam bagi mereka yang melanggar, dan Rasul pun mendapat wahyu dan kitab dari Allah. Minggu yang lalu juga kita kaji bahwa sebab atau cikal bakal perselisihan umat itu berkaitan karena faktor kepentingan yang dicari, entah itu jabatan, kedudukan, atau harta, atau perselisihan disebabkan karena iri, dengki, dan hal-hal semacam itu. Itu yang kita kaji minggu yang lalu, yang diakhiri oleh Allah bahwa dalam perselisihan selalu orang-orang yang beriman kepada Allah pasti diberi jalan keluar untuk menyudahi dan memahami apa sebenarnya dan kenapa terjadi perselisih, karena mereka mendapat petunjuk dari Allah. Tapi bagi mereka yang hatinya kotor, mencari kepentingan sendiri, mereka akan senantiasa terus berselisih karena mereka tidak ingin selesai, karena selesainya perselisihan bagi mereka
terputusnya ajang bisnis yang mereka kejar. Malam ini yang akan kita kaji ialah berkaitan dengan harganya surga. Walaupun sebelum ini pernah kita kaji mengenai sifat-sifat surga dalam Al-Quran, ketika kita sampai pada ayat-ayat tertentu dalam surat Baqarah yang sama. Ayat ini dimulai begini. Ini sebagian mufassirin menyebutkan sebab nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat. Ada 2-3 pendapat. Pertama, disebutkan bahwa ayat ini turun ketika para sahabat Rasul bersama Rasulullah dikepung dalam perang Khandaq. Ketika mereka menghadapi kesulitan itu. Karena kalau kita baca surat Ahzab, Allah mensifati kesulitan yang mereka hadapi itu, wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Sudah penuh semua problem yang ada, sampai kadang-kadang orang menyangka sesuatu yang tidak benar terhadap Allah melihat kondisi saat itu. Kemudian dikatakan bahwa ayat ini turun ketika mereka, para sahabat Rasul bertanya, sampai kapan kita menghadapi kekalahan atau dikejar-kejar oleh musuh semacam ini. Pendapat kedua, bahwa ini terjadi setelah perang Uhud. Karena ketua munafiqin bin Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia teriak-teriak di hadapan kaum mukminin, para sahabat Rasul, kalau memang Muhammad itu benar, kalian tidak pernah akan ditawan, dikalahkan, diperangi. Maka mendapat ejekan semacam ini, kaum mukminin ingin cepat-cepat memperoleh kemenangan untuk mengenyahkan ungkapan-ungkapan semacam ini, sehingga mereka berkata, kapankah datang kemenangan Allah? Ada yang menyebutkan surat ini turun di awal-awal ketika mereka hijrah, mereka meninggalkan harta mereka di Mekah, mereka meninggalkan keluarga dan semuanya, mereka pergi ke Madinah tanpa membawa sesuatu. Mereka kemudian menghadapi juga bermacam-macam percobaan di sana, sehingga mereka menanti-nanti kemenangan Allah. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban bagi mereka, sekaligus sebagai menenangkan hati Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus akan memberitahu Allah, akan menjelaskan Allah dalam jawaban ini apa ketentuan-ketentuan Allah dalam rangka menegakkan kebenaran, dalam rangka ingin menuju ke surga Allah. Apa yang harus kita hadapi? Ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulu al-jannata? Apakah hanya kalian menganggap begitu saja kalian akan masuk surga? Ini sebuah pertanyaan. Apakah kalian surga itu cuma sesuatu yang murah, kemudian kalian cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan apa biasa yang acara masalah-masalah, ketentuan-ketentuan kewajiban yang rutin, kemudian setelah itu kalian akan masuk surga? Apakah begini sangkaan kalian? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menganggap akan masuk surga dengan begitu? Karena Rasulullah ketika berdakwah awal-awal dan terus beliau mengatakan, ucapkan 2 kalimat syahadat, aku jamin kalian surga. Bahkan dalam beberapa waktu beliau selalu menyampaikan, qulu la ilaha illallah, katakan tiada Tuhan kecuali Allah, dan kalian akan beruntung. Orang-orang jahiliyah saat itu, orang-orang Arab yang faham konsekuensi la ilaha illallah, mereka berperang karena ungkapan ini. Coba karena kalau surga itu cukup dengan ungkapan, mereka nggak bakal memerangi Rasulullah. Oke lah, la ilaha illallah. Tapi konsekuensi kalimat la ilaha illallah dengan semuanya, karena itu mereka mau. Kemudian Allah berkhitab kepada kaum mukminin, wahai kalian yang seakan-akan menganggap sulit, seakan-akan jihad, seakan-akan problem demi problem yang menimpa kalian setelah kalian beriman dengan Sayyidul Wujud Muhammad, kalian anggap berat, kemudian kalian mendengarkan surga dan semuanya, sehingga kalian berkata,
kapan kami akan masuk surga? Kapan kami akan menang? Kapan kami akan unggul? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menyangka begitu saja masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara kalian belum mengetahui dan belum melihat, belum menyaksikan atau belum mendengarkan atau belum melimpah kepada kalian apa yang ditimpa oleh umat-umat terdahulu. Apa yang menimpa umat-umat terdahulu? Masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Umat-umat terdahulu dengan para nabinya ini menghadapi bermacam-macam problem. Kemiskinan, terbunuh, sakit, dan bermacam-macam cobaan musuh dari luar terus mengganggu mereka. Baik musuh yang dihadapi atau yang datang menimpa diri mereka seperti sakit dan semuanya. Masathumul ba'sa, kalau katanya nikmat, wadh-dharra, kesulitan demi kesulitan mereka lewati. Tidak cuma itu, wazulzilu, mereka digoncangkan dalam segala hal. Zilzal dalam bahasa artinya al-ittirabus syadid, goncang yang dahsyat. Karena kalimat zalla pertama itu tergelincir, kemudian digandengkan dua zalzal menunjukkan tergelincir, yang dibawa ke depan, dibawa ke belakang, seperti orang kena ombak begitu, ke kanan, ke kiri, ke depan. Artinya mereka ditimpa bermacam-macam. Dan kalimat zalzala ini kalau kita lihat Al-Quran, zulzilu zalzala cuma ada 6, dan setiap Allah sebutkan kalimat ini, Allah ingin menunjukkan bahwa dahsyatnya masalah yang mereka hadapi. Satu contoh dalam surat Al-Ahzab, ketika Allah menceritakan bagaimana keadaan posisi Rasul dan para sahabatnya ketika dikepung di perang Badar. Allah berfirman, "Hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Di sana mereka kaum mukminin mendapatkan cobaan yang dahsyat. Allah kembali bertanya, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian menganggap akan begitu saja masuk surga? Sementara umat-umat terdahulu dengan para nabinya telah menghadapi bermacam-macam cobaan, ba'sa, dharra, dan zulzil. Ayat ini sebenarnya saudara-saudara ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu punya ketentuan dan undang-undang yang disebut dalam bahasa Al-Quran sunnatullah, ketentuan Allah, yang Allah kemudian sifati ketentuannya ini adalah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak pernah akan menemukan ketentuan Allah berubah. Apa ketentuan Allah itu? Bahwa bagi umat-umat yang terdahulu dan juga untuk umat Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, Allah selalu memberikan ujian dan cobaan untuk umat ini. Tidak ada hidup tanpa ujian dan cobaan. Karena itu ketika mereka mengharapkan surga, belum mendapatkan ujian, cobaan, gangguan, dan begitu dahsyat musibah, Allah sebutkan, benar, umat-umat terdahulu mendapatkan semua goncangan, ujian, cobaan semacam ini. Kalau umat-umat ini mendapatkan untuk meraih kemenangan, untuk meraih surga, maka sunnah itu berjalan untuk kalian sepanjang kehidupan. Kalian pun tidak pernah akan memperoleh kemenangan, tidak pernah akan memperoleh surga sebelum melewati ujian dan cobaan yang telah Allah tentukan. Seperti kalau kita baca ayat lain dalam surat Al-Ankabut mungkin, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablikum fasaya'lamunna Allaha man. Apakah kalian menganggap kalian setelah beriman cukup ditinggalkan karena beriman? Tanpa ada ujian, kami telah uji dan beri cobaan dan ujian kepada umat-umat yang terdahulu
sehingga bisa dikenal dan diketahui siapa yang benar-benar imannya dan siapa yang bohong dalam ungkapan imannya. Fasaya'lamunna alladziina shadaqu wa la ya'lamunna al-kadhibin. Siapa yang jujur, siapa yang benar akan tahu. Bukan berarti kalau Allah tidak menguji, Allah tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang bohong. Bagi Allah tidak ada yang tertutup. Tetapi bukti itu akan dilihat di luar, disaksikan oleh dirinya sendiri dan orang lain untuk bukti, bukan untuk Allah. Seperti kalau kita jawab ujian, bukan yang mengoreksi ujian tidak tahu jawaban kita, tapi supaya hasil itu diketahui oleh yang melakukan dan sekelilingnya. Allah Maha mengetahui. Tetapi al-hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian anggap surga itu begitu murah? Kemudian cukup dengan mengatakan dua kalimat, melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, cukup surga. Itu angan-angan, itu khayalan. Dan pernah kita kaji dalam surat Baqarah ketika kita membicarakan bagaimana khayalan dan angan-angan dan anggapan orang-orang ahlul kitab, mereka ketika mengklaim surga hanya milik kita. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Orang Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali kami. Orang Nasara berkata tidak akan masuk surga kecuali kami. Kata Allah, ini adalah angan-angan dan khayalan kalian. Datangkan bukti dan argumen dan dalil yang Anda miliki kalau Anda layak sebagai calon penghuni surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Dan sering dalam Al-Quran ini Allah mengingatkan kita kepada umat-umat yang terdahulu. Selain kita mengambil pelajaran, sekaligus kita mengambil bahwa bekal, bahwa ingin meraih satu prestasi, kemenangan dan hal-hal yang indah perlu melalui tahapan demi tahapan. Surga itu sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu yang belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah mampu dibayangkan. Apakah kemudian hal yang mahal ini gak punya nilai? Cuma nilainya cukup dengan hal-hal yang kita anggap tanpa melalui ujian dan proses. Karena itu bahasa Al-Quran, am hasibtum ay dhanantum, apakah kamu menyangka akan masuk surga? Karena itu ketika di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah ada di samping Ka'bah, ada beberapa sahabat yang datang, mereka mengeluh. Dan layak mereka mengeluh, mereka telah menghadapi macam-macam. Ada yang bilang, kita bagaimana mendengarkan cerita Bilal di panas hari, panasnya Jazirah Arabia, diletakkan batu di Sahara yang panas, dicaci, dilempar, dipukul. Kita melihat Ammar dengan ayahnya Yasir, dengan ibunya Sumayyah, yang akhirnya ia menjadi wanita pertama yang syahid dalam Islam. Penyiksaan demi penyiksaan sampai mereka datang kepada Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasulullah, sampai kapan kita semacam ini? Kata Rasulullah, umat-umat terdahulu ada yang digeraji nabinya, kata Rasulullah, dan semua pengikutnya. Ada yang diperlakukan bermacam-macam perilaku yang keji, tetapi tetap kemenangan Allah akan datang. Dan sabarlah, walakinnakum qaumun tasta'jilun, kalian geburu, jangan geburu. Ini kemudian
kemudian yang pernah kita pahami sabda Rasulullah bahwa huffatil jannatu bil makarim wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu dikelilingi dengan kesulitan, sementara neraka dikelilingi dengan syahwat, dengan keenaan, kelezatan semuanya. Kalau ingin meraih satu yang mahal, harus berani kita korbankan semuanya karena yang mahal itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Perumpamaan contoh-contoh umat-umat yang terdahulu, banyak yang mereka hadapi dalam uji, cobaan dan ujian yang Allah berikan pada mereka. Ketika mereka sabar, mereka menerima semua ini, kemenangan Allah datang dan kemudian layak untuk masuk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Dan 3A, kenikmatan mereka terjatuh, cobaan demi cobaan, siksaan demi siksaan mereka hadapi. Kemudian dalam kondisi kehidupan mereka selalu digoncangkan, nggak pernah tenang. Mendapatkan ketenangan sedikit, ada lagi yang datang terus. Zulzilu, seperti bahasa zilzal, gempa bumi terus. Cobaan demi cobaan datang, silih berganti. Mungkin kita bertanya, kenapa justru orang yang beriman kepada Allah diuji? Sampai ada orang berkata, umpamanya begitu masuk Muslim banyak cobaan. Apa kemudian nggak kita pilih kebenaran ini? Ayyuhal ikhwah, ujian yang Allah berikan kepada seseorang hamba itu adalah tidak pernah datang di luar kemampuan orang itu. Ketika kita menyatakan diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, arti beriman kepada Allah, kita telah menghadapkan wajah, jiwa, raga kita dan kita pasrahkan kepada Zat itu. Maka iman itu merupakan power, kekuatan yang paling ampuh kalau benar-benar kita beriman. Jangan heran kalau Sumayyah, ibu Ammar bin Yasir, mampu meludahi Fir'aunnya umat Muhammad, Abu Jahal. Wanita, budak, wanita merdeka saja di saat itu tidak berharga. Ini wanita budak disiksa, berani berkata tidak, dan sempat mampu melakukan hal semacam itu. Dari mana kekuatan itu? Lihat Bilal, lihat orang-orang yang sudah tua kadang-kadang. Dari mana kekuatan itu? Kekuatan iman yang telah ia sebutkan, yang ia telah ikrarkan di hadapan Allah. Itulah kemudian Allah berfirman, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawlis tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah berikan kekokohan, kekuatan bagi orang yang beriman di mana? Di dunia dan di akhirat. Itulah kemudian kita melihat orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, para aulia Allah, tidak ada yang mereka takuti dan tidak ada yang mereka sesali. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ada power. Karena itu orang yang menyebutkan dirinya beriman kepada Allah, maka ia telah siap untuk melihat ujian. Dan sebenarnya ujian demi ujian bagi mereka yang beriman itu adalah bukan hal yang gak mampu diterima, tapi mereka yakin Allah yang ia telah iman kepadanya akan memberi jalan keluar. Masalahnya cuma menguji kesabaran.
Karena itu nanti jawaban Allah akan kita teruskan ayat ini. Berkaitan kemenangan pasti dan dekat. Cuman untuk siapa kemenangan yang dekat ini? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini masih harganya surga. Harga surga, dan surga masih makhluk. Apalagi harga memperoleh keridhaan al-mahbub, yaitu Allah, jauh lebih mahal harganya. Orang yang mencari kerelaan Allah, harganya jauh lebih mahal. Karena itu kemudian mereka yang mendambakan kerelaan Allah tidak pernah melihat musibah itu musibah dan bencana itu bencana, selagi itu ia yakini dari kekasihnya Rabbul Alamin. Ini masih membicarakan surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu menyangka, kalian menganggap akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Sebelum kalian melihat, menyaksikan contoh-contoh perumpamaan dari umat-umat terdahulu. Apa yang terjadi? Masathumul ba'sa. Mereka ditimpa oleh problem demi problem. Wadh-dharra, kesulitan demi kesulitan. Wazulzilu, dan mereka digoncangkan dalam bermacam-macam cobaan tanpa ada hentinya. Digoncang-ganjing ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri terus. Seperti zalzal bin gempa bahasanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, begitu. Ada musibah semacam itu datangnya. Zulzilu. Ketika Allah ingin gambarkan dahsyatnya cobaan demi cobaan itu, hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai terkeluar dari lisan suci para rasul dan orang-orang yang telah beriman, mereka berkata, ya Allah, kapan datang kemenangan? Bukan dengan nada menuntut atau pesimis, bukan dengan nada menyalahkan Allah gak memberi kemenangan, tidak, tapi dengan nada mereka yakin kemenangan itu pasti datang, dan mereka hadapi semua cobaan, tapi mereka tidak punya pintu kecuali pintu Allah untuk mengetuk dan untuk diminta. Karena itu mereka berkata, kapan datang kemenangan Allah? Permohonan kapan itu bukan bertolak belakang dengan pasrahnya dia pada Allah, tidak. Justru ketika mohon kepada Allah dengan karena yakin bahwa Allah akan memberikan, supaya kita jangan sampai berkata, kenapa orang Rasul dan orang-orang yang beriman kok sampai teriak-teriak kapan datang kemenangan Allah? Kalau mereka minta kepada Allah, ya itu memang wajarnya, karena mereka berbuat untuk Allah dan mereka yakin Allah akan memberi kemenangan. Maka yang mereka tanyakan, ya Allah, kapan datang kemenangan ini? Bukan mereka tanya, kamu mau bantu atau tidak ya Allah? Kamu mau memberi kemenangan atau tidak ya Allah? Tidak. Mereka yakin kemenangan pasti. Cuma mereka minta cepat supaya dihancurkan mungkin musuh-musuh, supaya nampak kebenaran. Karena itu hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan kemenangan Allah? Jadi mereka hanya berharap pada Allah. Karena itu mereka kemudian tanya kepada Allah dan mohon kepada Allah. Seperti kalau kita mendengarkan Nabi Ibrahim yang sudah percaya Allah itu yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Tapi Nabi Ibrahim masih berkata, "Arini kaifa tuhyil mauta." Qala awalam tu'min? Qala bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Ketika Nabi Ibrahim berkata, tunjukkan kepadaku ya Allah bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah berfirman, bukankah kamu sudah beriman wahai Ibrahim? Iya, sudah. Kenapa? Yatma'inna qalbi, agar keimanan ini terus bertambah ya Allah, bukan karena ragu. Orang Rasul dan orang-orang yang beriman ketika berkata mata nasrullah, mereka tidak pernah meragukan kemenangan Allah akan datang. Cuma melihat dahsyatnya cobaan yang menimpa ini,
seorang Rasul yang melihat umatnya dan orang-orang mukminin yang ingin supaya orang kufar cepat-cepat dihancurkan oleh Allah, dan nampak mereka bertanya kepada Allah, mata nasrullah. Karena itu para mufassir mengatakan ini bukan pertanyaan, tapi ini permohonan. Dan mohon kapan menang itu harus selalu kita minta kepada Allah dengan yakin pasti Allah berikan. Kapan? Itu terserah Allah nanti. Mata nasrullah. Tapi jawaban Allah simpel saja. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa kemenangan Allah sangat-sangat dekat sekali. Ayat ini dan akhir ayat ini menunjukkan pada kita bahwa jangan ada orang yang menyerukan kebenaran kemudian akan ragu atas dan akan datangnya kemenangan. Tidak ada kebenaran ditinggalkan oleh Allah yang sumber hak dan sumber kebenaran itu. Setiap kebenaran pasti akan mendapat perlindungan dari Allah. Cuman datangnya kemenangan itu ialah bagi mereka yang sudah layak untuk memperolehnya. Siapa mereka yang layak untuk memperoleh kemenangan itu? Yang telah melewati ba'sa, dharra, zulzilu, melewati semua cobaan demi cobaan mereka hadapi, barulah mereka layak untuk memperoleh kemenangan. Biasanya inda tanah syiddah ya'til faraj. Pada puncak kesulitan itulah mulai datangnya kemenangan. Seperti yang pernah saya sampaikan di majlis ini, ketika seorang ibu datang kepada Imam Ja'far, kemudian ia berkata, wahai cucu Rasulullah, anakku menghilang dari tempatku, dari rumahku, tolong doakan dia agar cepat kembali. Aku gak mampu berpisah dengan anakku. Kata Imam, pulanglah ke rumahmu dan sabarlah. Dia pulang. Waktu yang sudah cukup lama ia nanti gak datang. Ia kembali pada Imam. Ya Imam, anakku menghilang. Doakan agar kembali ya Imam. Aku gak mampu berpisah dengan anakku. Seorang ibu kehilangan anaknya. Kata Imam, kembalilah dan sabarlah. Sampai yang kesekian kalinya, dan ketiga, keempat, dia datang lagi teriak, ya Imam, anakku sudah capek mencarikan semua cara, doakan, sabarlah, pulanglah, sudah habis kesabaranku. Ketika dia bilang sudah habis kesabaranku ya Imam, kata Imam, kembalilah, anakmu akan datang. Dia pulang, enggak lama datang anaknya. Begitu datang, dia melampiaskan kerinduan semuanya. Dia pergi cepat-cepat pada Imam sambil teriak, apakah engkau wahai cucu Rasulullah mengetahui lain? Kamu katakan anakku datang dan memang sekarang datang. Kata Imam, tidak, aku tidak tahu lain. Tapi aku tahu ketika kamu berkata telah habis sabarku, aku yakin di puncak kesulitan datanglah pasti kelapangan dari Allah. Karena tidak pernah Allah menguji seseorang yang dia nggak mampu menerimanya. Ayat ini ingin juga mengajarkan kepada kita bahwa ala inna nasrallahi qarib. Kemenangan Allah itu mudah, dekat. Kapan? Bagi siapa? Bagi yang telah mampu melewati cobaan dan ujian. Apalagi kadang-kadang kita nggak berjuang, kita minta kemenangan. Aneh. Padahal kemenangan itu ada syaratnya. Dan segala sesuatu coba renungkan dalam Al-Quran. Selalu Allah ini memberikan, kalau kamu melakukan ini, datang imbalannya ini. Pernah kita kaji di sini ketika sampai pada ayat Udhkuruni Adhkurukum. Ingat? Nanti aku ini washkuruni walau, atau kita melihat la in syakartum
Kamu bersyukur, aku tambah. Syaratnya begitu. Dan banyak. Aufu bi'ahdi ufi bi'ahdi. Bi'ahdikum aufu bi'ahdikum. Tepati janji kalian. Nanti aku ufi bi'ahdi, aku tepati apa yang aku. Selalu begitu. Salah satunya ialah intansurullaha, baru ada jawaban dari Allah, yansurkum. Kalau kalian membela agama Allah, membela kebenaran ini, memperjuangkan kebenaran ini, baru layak Allah akan memberikan. Kita nggak ikut ujian, terus kita teriak-teriak, mudah-mudahan nilai hasil saya baik. Orang gila yang bicara semacam ini. Orang belum berjuang menantikan kebenaran, mustahil. Ayatnya intan surullah yang surkum. Ketika intan surullah, dia sudah siap menghadapi apapun, termasuk al-masdarra, baksa, darra, zulzil, semua yang telah siap. Nah, bagi mereka ini pasti datang jawaban Allah yang surkum. Dan itu sudah janji Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya dalam surah Shafat 171, 172 ketika Allah berfirman, "Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin annahum lahumul mansur." Telah kami tentukan, telah datang ketentuan dari kami bahwa hamba-hamba kami, utusan-utusan kami, mereka itu ialah yang kelak akan memperoleh pertolongan dari Allah. Atau wa inna jundana lahumul ghalibun, tentara kami pasti mereka akan mendapatkan kemenangan. Siapa tentara Allah yang memperjuangkan agama Allah, yang sudah siap melewati baksa, darra, zulzilu? Bagi mereka kemenangan datang, bagi mereka nasrullahi qarib. Dari ayat ini ada beberapa hal yang ingin saya lewat. Pertama, ayat ini mengajarkan kepada kita dalam pola hidup kita untuk meraih kebenaran dan mempersiapkan diri untuk meraih kebenaran. Pertama, bahwa Allah ini telah menjadikan dunia ini tempat cobaan dan ujian. Dan itu ketentuan Allah bagi umat-umat terdahulu. Dan sampai hari kiamat gak ada umat yang tertentu atau golongan tertentu lepas dari ketentuan ini. Semua begitu, bahwa cobaan, ujian itu merupakan sunnatullah. Maka kita jangan merasa heran, karena ini bukan sesuatu bid'ah yang baru. Ini adalah yang telah terjadi untuk umat-umat terdahulu, dan untuk umat ini generasi demi generasi yang lalu. Inilah perjuangan. Dan inilah hidup. Gak ada orang hidup. Karena itu silakan baca Al-Quran. Setiap membicarakan kebenaran, hak, setiap membicarakan tawasi bil haq, setiap membicarakan amal ma'ruf nahi munkar, pasti digandengkan dengan kata-kata sabar. Karena gak ada yang mempraktekkan kebenaran, menyeru kepada kebenaran, kecuali pasti ia akan mendapat tantangan dan rintangan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gandengannya enggak bisa lepas. Begitu juga nasihat Luqman pada putranya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Putraku, dirikan salat, perintahkan yang baik, cegah yang jelek, terus sabar. Gak ada orang menyeru kebenaran. Kita belum berdakwah, kita mempraktekkan kebenaran saja perlu kesabaran. Berapa banyak orang merongrong orang, padahal orang itu gak mengajar orang lain. Wah, kenapa kamu masih muda melakukan hal semacam ini? Kenapa? Kita mau konsekuen dengan Islam kita ini pun melaksanakan kebenaran, belum menyeru. Itu perlu kesabaran. Kalau enggak, lepas. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada dunia ini memang Allah jadikan tempat untuk ujian. Dan itu merupakan sunat Allah untuk umat-umat terdahulu, dan tidak ada yang mendapat kecualian. Semua benar.
Kedua, ayat ini mengajarkan kepada kita khoyal atau angan-angan meraih surga tanpa melewati kesulitan dan masalah tak problem itu adalah omong kosong. Gak ada surga balas. Surga ada harganya, ada nilainya. Yang mengharapkan surga harus berani mempersiapkan. Tetapi orang yang paham surga, orang yang paham kerelaan Allah di balik surga, karena ada lagi yang lebih mahal dari surga kan? Sering kita bahas ayatnya itu. Kalau Allah masih menciptakan surga dengan semua kenikmatannya, Allah masih menyebutkan waridwanun minallahi akbar. Kerelaan Allah jauh lebih mahal dari surga. Orang yang memahami nilai surga, yang memahami arti nilai kerelaan Allah, dia tidak pernah melihat apapun di dunia ini. Semua gak berarti, yang mahal cuma itu. Itulah Imam Ali pernah memberikan satu ungkapan indah ketika beliau menyebutkan dengan kata-kata semacam ini, kullu na'imin dunal jannati ma'ur wa kullu bala'in dunan nari afiyah. Setiap kenikmatan yang bukan surga atau yang membawa kita ke surga, maka itu hal yang hina, gak berarti. Setiap musibah, setiap bencana yang selain neraka dan yang selain tidak membawa kita ke neraka, jangan anggap bencana, anggap afiyah. Ini sesuatu yang biasa dan enak. Karena yang fokus cuma sana. Orang yang paham sebagaimana artinya supaya selamat dari neraka, supaya mampu meraih surga, supaya selamat dari murkaan Allah, dan supaya mampu meraih kerelaan Allah. Kalau ini ada di benak dia dan ini fokus yang ia kejar, maka kerikil, semua ini dianggap kerikil dan gak berarti. Karena itu tidak boleh orang berjuang kemudian jiwanya kosong, rohaninya kosong. Karena itu kemudian Rasul masih menyebutkan bahwa jihad akbar itu adalah mensucikan diri. Karena ketika bisa kita memahami rohani kita bersih suci, maka kita akan bisa memahami nilai kerelaan Allah dan surga. Kalau sampai memahami itu, Amr bin Jamuh, salah satu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang katanya dia juga orang berharta, anaknya banyak, sekaligus dia kakinya pincang. Katanya dia pernah anaknya pergi jihad, 2-3 anaknya bersama Rasulullah, dia datang dengan menyeret kakinya. Dia minta izin, ya Rasulullah, aku ingin bergabung jihad denganmu. Al-Quran telah memberikan maaf. Laisa 'alal a'raji harajun wala 'alal a'ma, yang buta sakit kaki itu dimaafkan oleh Allah, gak wajib jihad. Kata Rasulullah, anakmu sudah bergabung dengan kita, cukuplah kamu. Allah telah izinkan kamu untuk bergabung. Artinya kondisimu, kakimu, tapi begitu bahasa Rasulullah yang halus. Tapi ternyata Amr bin Jamuh teriak lagi, tidak Rasulullah, tolong izinkan aku. Aku ingin, dengarkan, aku ingin menginjak tanah surga dengan kaki pincangku ini ya Rasulullah. Saat itu Rasulullah tidak lagi mau menolak dia, silakan, dan dia gugur di dalam Allah. Dalam salah satu peperangan Rasulullah, ketika dalam peperangan, kalau nggak salah perang Uhud atau perang Hunain, ketika mulai digoncangnya juga kaum mukminin saat itu bersama Sayyidul Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyeru kepada mereka yang berjuang bersama beliau, berlombalah menuju ke surga yang luasnya satu surga antara langit dan bumi. Ada salah satu sahabat Rasulullah ketika di kuda mendengarkan ini, di tangannya ada beberapa kurma. Dia jihad sambil bawa ke sana, pegang. Terus dia lihat kurma yang begini dia. Oh kurma, dia bilang, kalau aku makan kamu terlalu lama menuju ke surga. Dibuang kurmanya dan kencangkan kudanya, dia loncat, dia basmi musuh Allah, dan dia gugur, menganggap terlalu lama makan kurma.
menuju ke surga. Orang dengar surga. Kita ini kadang-kadang kan nggak paham surga, sehingga kita nggak bisa memberikan harga surga. Maka semua yang akan kita yang menghambat kita atau menghantui kita untuk sampai ke sana, kita anggap besar. Karena kita nggak kenal surga. Kita kalau disuruh naik kereta api dari Surabaya ke Jakarta berdiri, nggak ada yang kuat, nggak ada yang mau. Tapi kalau ada yang berkata, kamu sampai Jakarta saya kasih 600 juta, jangan sampai Jakarta, sampai Tiongkok berdiri gak apa-apa. Karena apa? Dia khayalkan ada 600 juta. Maka yang dia bayangkan akan berdiri, akan kesulitan, semua gak berarti di hadapan dia ada sekian nilai. Nilai surga itu tidak pernah mampu dibayangkan. Mana ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi basar. Karena itu kemudian Allah berfirman, apakah kamu menganggap akan masuk surga begitu? Mungkin Anda bertanya, mana itu hadis-hadis yang enak? Kalau kita baca ini masuk surga, kalau kita melakukan ini masuk surga, kalau ini, iya. Dan itu bukan iming-iming dan Rasulullah yang enggak benar. Tetapi Allah ingin jelaskan bahwa memang pahala itu besar. Kamu melakukan sedikit, kamu layak masuk surga, mendapatkan kesenangan di surga. Tapi tetap pahami lebih dahulu bahwa dunia tempat cobaan. Apalagi kalau kamu ingin menegakkan kebenaran, maka apapun pahala surga harus kamu lewati. Kalau orang beramal soleh kemudian menganggap kalau Allah menolak saya berarti Allah keliru, maka amal apapun yang dijanjikan surga tidak pernah akan ia raih. Karena apa? Ia telah menyalahi apa yang telah ditentukan oleh Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kemudian terus kita ditakut-takuti begini? Artinya menurut agama ini terus menjadi takut begini? Tidak. Jangan pernah kita memahami yang salah dalam Islam itu. Harus selalu saya ulang-ulangi bahwa tidak pernah akan ada ujian yang diberikan oleh Allah yang mana orang yang diuji itu tidak terlebih dahulu diberi oleh Allah kelengkapan senjata untuk mampu melawannya. Artinya di luar kemampuan tidak pernah Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kenapa kadang-kadang musibah kecil menjadi besar di hadapan kita? Karena kosong dalam hati kita. Bukan karena musibahnya besar. Kita telah diberi kesempatan oleh Allah, diberi semua bekal, tapi kita buang semua bekal ini, akhirnya kecil nampak besar. Seperti orang kalau sudah terlalu jauh dari Allah, dia tidak lagi, dia sudah hilang parameter yang dia miliki yang Allah berikan hilang. Dia bisa menganggap yang baik itu jelek dan yang jelek itu baik. Terbalik semua tolak. Bukan karena Allah nggak memberikan dia parameter yang kena asalkan diberi, tapi ya tentu. Kalla balrana ala qulubi. Kata Allah ini karena kekotoran hati mereka. Karena itu kemudian dosa demi dosa ini yang kita lakukan ini menyebabkan kita sering gak mampu menghadapi sekecil apapun. Karena apa? Karena daya tubuh kita, kekuatan kita telah rusak. Seperti maaf orang yang gak punya kekuatan dalam tubuhnya, itu kena serangan virus sedikit jatuh. Kena sedikit, tapi yang punya kekebalan tubuh dia, penuh vitaminnya, mungkin olahraganya benar, makanannya teratur, dia akan lebih kuat. Kena virus yang semua pun lewat. Karena apa? Kekebalan tubuhnya masih ada. Ketika kita melanggar Allah, maka kekebalan kita kurang. Karena itu dosa itu virus yang paling berbahaya. Dosa itu adalah virus yang paling berbahaya. Sehingga cobaan demi cobaan ini, kadang-kadang kita melihat orang-orang yang dekat pada Allah, kita melihat kesialan, sepertinya menghadapi hal yang berat, tapi dia santai saja. Karena ada hal yang besar yang dilihat di depan. Seperti contohnya 600 juta kan yang dilihat oleh orang yang bangun. Itu dia nggak tanpa duduk di kereta api. Ada yang besar. Dia melihat ridha Allah, dia melihat jannah, dia rindu dengan Rasulullah, dia rindu dengan Zahra, dia rindu dengan orang-orang yang dia cintai.
oleh Bilal ketika putrinya nangis ketika Bilal dalam nazar. Kata Bilal, putrimu udah menangis. Kata putrinya, bagaimana enggak menangis? Kamu di akhir jangan kamu nangis. Ini hari kebahagiaanku. Sebentar lagi aku berjumpa dengan kekasihku Muhammad. Karena itu kemudian orang-orang yang memperjuangkan kebenaran dan mengisi hati mereka dengan kebenaran, nggak ada ancaman, nggak ada semua lewat. Cuman kita sekarang ini menjadi penangguh dari semua ini bukan karena Allah memberikan pada kita ujian di luar kemampuan kita, tidak, tapi karena kita merusak kekebalan yang Allah berikan pada kita dengan perilaku keji. Entah itu karena makan haram sehingga daging dan darah kita tumbuh dari haram, entah itu karena hal-hal pelanggaran demi pelanggaran sehingga zigzag sekarang hidup kita. Kita melihat satu kelompok yang begitu dia dekat sama Allah, konsekuen Islamnya, bantuan ghaib itu selalu datang pada mereka karena mereka layak untuk menerima bantuan demi bantuan itu. Sekali lagi, pertama dari ayat ini bahwa sunnatullah, ketentuan Allah bahwa dunia adalah tempat cobaan dan ujian, dan ini terjadi pada seluruh umat. Kedua, mendambakan surga tanpa mampu atau mendambakan surga, mengangan-angankan surga tanpa tidak mau melewati cobaan demi cobaan, itu hanya mengkosong saja, khayalan. Ketiga, mengharapkan kemenangan Allah tanpa berjuang dan tanpa mempersiapkan diri menghadapi apapun demi memperoleh kemenangan dan kerelaan Allah, itu pun kosong. Karena memperoleh kemenangan itu harus dilewati dengan cobaan demi cobaan. Tidak bisa kemudian kemenangan. Jadi kata-kata Allah, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya kemenangan Allah itu dekat. Bagi siapa? Bagi yang telah memperjuangkan dan siap menghadapi apapun. Tapi khayal memperoleh kemenangan tanpa melalui ini mustahil. Seperti khayal masuk surga tanpa mempersiapkan diri untuk menerima apapun. Keempat, bahwa mengungkapkan kepada Allah, minta pertolongan, kemenangan, minta penyelesaian, minta dihancurkannya masalah orang-orang yang zalim, dan semua itu adalah bukan bertentangan dengan menerima ketentuan Allah dan ridha dengan ketentuan Allah, tidak. Tapi kalau kita masih memohon kepada Allah, itu hal yang wajar, bukan bertentangan dengan. Karena itu Allah perintahkan kita untuk minta. Kita mendengarkan dalam peperangan, Rabbana afrih alaina sabran, tsabbit aqdamana, wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikan ketabahan, berikan kekokohan, dan menangkan kami terhadap orang-orang kafir. Permohonan semacam ini tidak bertolak belakang dengan orang yang, kenapa orang sudah pasrah diri, udah serahkan sama Allah, kok masih minta? Bukan, nggak bertentangan itu. Sehingga kalau sampai Rasul, hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, itu tidak merupakan kesalahan, wajar. Yang nggak wajar itu kalau kita berjuang agama Allah, kita main dukun, minta pertolongan bukan dengan Allah. Ini yang keliru. Minta memperjuangkan agama Allah, tapi mengetuk pintu dengan cara-cara yang lain, bukan mengetuk pintu yang punya agama itu, yaitu Allah. Tapi kalau berjuang sambil Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, memang waktunya, memang tepat. Karena itu setelah doa ini fahazamu, kalau kita baca cerita Jalut sama Talut, keempat. Kelima, di sini pun Allah tidak menyebutkan mengenai derajat atau kedudukan atau tahapan kedudukan surga. Di sini Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Allah tidak sebutkan jannah itu kan ada tingkatan-tingkatan, Allah tidak sebutkan. Sebagai isyarat tingkatan surga itu
sesuai dengan tingkatan kesiapan kita menghadapi cobaan demi cobaan itu. Siapa yang lebih sabar menghadapi semua ini, dia lebih tinggi kedudukan surganya di sisi Allah. Sekali lagi, jangan dianggap ayat ini kemudian menjadikan kita pesimis karena pasti akan menghadapi bencana. Tapi justru jadikan ayat ini sebagai optimis kita melihat masa depan bahwa kemenangan itu pasti akan datang. Kapan? Tinggal kapan kita telah mulai bersiap, berjuang. Kapan kita selayak untuk menerimanya, itu Allah yang Maha mengetahui. Seperti saya sampaikan di tempat ini, antara Nabi Allah Musa berdoa, ya Allah hancurkan Fir'aun. Ini adalah menyesatkan hamba-hambamu. Ia akan hamburkan hartanya untuk membendung dakwah dan agamamu. Hancurkanlah Fir'aun. Imam Bakir meriwayatkan antara doanya Musa agar Fir'aun dihancurkan dan terjadinya Fir'aun itu hancur, binasa, tenggelam 40 tahun. Yang doa ini Nabi. 40 tahun terlaksananya doa itu hancur. Musa, Fir'aun hancur setelah 40 tahun berdakwah. 40 tahun Fir'aun, Nabi Allah Musa menghadapi bermacam-macam dengan Fir'aun. Pertanyaannya, kenapa begitu lama? Sering saya katakan, yang paling tahu waktu, yang paling tahu yang terbaik untuk kita itu adalah Allah. Karena itu berjuang saja. Kemenangan itu di masa kita atau di masa generasi berikutnya atau kapan itu bukan urusan kita, tapi yakinilah pasti menang dan berjuang. Nanti ketika Allah memberikan, berarti itu waktu yang paling tepat. Tapi ya ikhwah, kemenangan ini belum saya akhiri. Kadang-kadang kita melihat menang itu langsung kalah fisik, tapi yakinilah para pejuang ini sudah menang walaupun mereka gugur. Para pejuang itu sudah menang ketika berkata tidak menghadapi kezaliman. Itu sudah menang. Nabi Ibrahim itu menang bukan ketika keluar, bukan hanya Nabi Ibrahim itu menang bukan hanya ketika keluar dari api Namrud selamat, tetapi Nabi Ibrahim sudah menang ketika berkata tidak. Nabi Ibrahim sudah menang ketika masuk di tengah-tengah api, sudah menang. Kalau kemudian yang berjuang harus gugur, dia sudah mendapatkan kemenangan. Imam Husain bukan kalah walaupun beliau gugur, beliau sudah menang. Ketika Anda mempertahankan kebenaran dan tidak ada kemampuan apapun di dunia yang menundukkan Anda supaya Anda tinggalkan kebenaran, itu Anda sudah menang. Dan itu sudah akan dirasakan manisnya oleh mereka yang berjuang. Ada kemenangan bentuknya dirasakan oleh pejuang, sehingga mereka dalam kondisi apapun mereka senyum. Dan kalau kita nanti melihat para pejuang gugur, lihat jenazah mereka akan nampak jenazah orang wafat dalam keadaan gembira, walau hancur semua badan mereka. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.